Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Misteri. Untuk yang sudah subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya doakan rezekinya berlimpah dan barokah. Di video kali ini, saya akan membawakan kisah tentang sebuah villa angker yang dihuni oleh sosok tanpa kepala. Jadi, pastikan Anda mendengarkan cerita ini sampai habis, karena mungkin saja ada sesuatu yang tak terduga menanti Anda di akhir cerita. Selamat menyimak, dan nyalakan nyali Anda. Aku dan beberapa teman memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah villa tua yang terletak di tengah hutan pegunungan. Villa itu kami sewa dengan harga yang sangat murah. Terlalu murah untuk ukuran bangunan besar dengan 6 kamar tidur dan pemandangan lembah yang indah. Namun, saat pertama kali kami tiba, hawa aneh mulai terasa. Villa itu terlihat megah, tapi terasa seperti tak terawat. Cat di dinding sudah mulai mengelupas, dan jendela-jendela tua berderit pelan setiap kali angin bertiup. Kami mencoba mengabaikan perasaan itu. Cuma villa tua, kata Rian, salah satu temanku, sambil membawa koper ke dalam. Malam pertama, setelah makan malam, kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tamu yang besar. Lilin-lilin kami nyalakan karena listrik sering padam. Kami bercanda dan berbagi cerita horor, mencoba menakut-nakuti satu sama lain. Tapi suasana berubah ketika salah satu lilin tiba-tiba padam dengan sendirinya. Semua orang terdiam. Angin dingin tiba-tiba terasa berhembus, padahal semua jendela sudah tertutup. Rian bangkit untuk menyalakan kembali lilin itu, tapi ia terhenti di tengah langkahnya. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Kami semua mendengarkan, dan suara itu jelas terdengar, langkah kaki. Perlahan, langkah kaki berat bergema di lantai atas. "Siapa di atas?" tanya Sinta dengan nada gemetar. "Tidak ada," jawabku cepat, mencoba menenangkan suasana meski dadaku berdegup kencang. Langkah itu semakin dekat, seolah-olah seseorang sedang berjalan di koridor tepat di atas kami. Rian, dengan keberaniannya, mengambil senter dan berjalan menuju tangga. Kami mengikuti di belakang, meski setiap langkah terasa berat. Saat kami sampai di lantai atas, koridor panjang itu tampak kosong, tapi udara di sana terasa lebih dingin. Salah satu pintu kamar tiba-tiba berdiri terbuka perlahan, seolah-olah ada seseorang yang mendorongnya dari dalam. "Siapa di sana?" panggil Rian dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba terdengar suara berat, seperti desahan dari dalam kamar. Rian mengarahkan senternya ke dalam, dan saat itu aku melihatnya. Bayangan seseorang berdiri di pojok ruangan, tubuhnya besar dan kekar, tapi kepalanya tidak ada. Sinta menjerit, dan bayangan itu bergerak mendekat dengan langkah-langkah berat. Aku merasakan tubuhku membeku, sementara sosok itu semakin jelas di bawah cahaya senter. Tubuh tanpa kepala itu mengenakan pakaian lusuh berwarna gelap, dan dari lehernya yang terputus, mengalir sesuatu yang terlihat seperti darah hitam. Kami berlari menuruni tangga tanpa berpikir dua kali. Suara langkah berat itu terdengar mengejar kami, semakin dekat, semakin keras. Sampai akhirnya kami tiba di ruang tamu dan mendengar pintu depan terbanting keras, seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Kami tidak tidur malam itu. Semua berkumpul di ruang tamu, saling berjaga-jaga. Tapi yang paling mengganggu adalah suara langkah kaki itu tidak pernah berhenti. Suara langkah kaki itu terus terdengar sepanjang malam, berirama berat dan mengerikan, seolah-olah sesuatu berjalan mondar-mandir di sekitar villa. Kami semua duduk berdekatan di ruang tamu, terlalu takut untuk kembali ke kamar masing-masing. Sinta mulai menangis pelan. Wajahnya pucat,
dan tangannya gemetar saat menggenggam lengan Rian. "Kenapa kita harus datang ke sini?" Ini salah, suaranya tersendat, seperti ada beban besar di dadanya. "Aku yakin ini cuma sugesti. Villa tua seperti ini pasti punya bunyi-bunyi aneh," kata Rian, meski nada suaranya terdengar tidak yakin. Tiba-tiba, suara keras dari arah dapur membuat kami semua melonjak. Piring-piring terdengar pecah, diikuti dengan suara pintu dapur yang berderi terbuka perlahan. Rian berdiri, mencoba terlihat berani, meskipun wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa takut. "Aku akan cek," katanya. Aku menarik lengannya. "Jangan. Biarkan saja. Kita tunggu sampai pagi." Tapi Rian menolak. Dia mengambil senter dan berjalan ke dapur, meninggalkan kami yang hanya bisa saling menatap dengan ketakutan. Detik demi detik terasa seperti selamanya. Kami hanya bisa mendengar langkahnya yang semakin jauh, lalu sunyi. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Aku tidak tahan lagi. "Rian?" panggilku. Tidak ada jawaban. Aku bangkit berdiri. "Aku harus lihat dia," kataku sambil melangkah ke arah dapur. Saat sampai di ambang pintu dapur, aku berhenti. Lampu senter Rian tergeletak di lantai, menyinari sesuatu yang membuat darahku membeku. Di lantai ada bercak-bercak merah yang menyerupai darah, membentuk jejak yang mengarah ke pintu belakang. Pintu itu kini terbuka lebar, menghadap ke halaman belakang yang gelap gulita. Angin dingin bertiup, membawa aroma busuk yang menyengat. Aku melihat ke arah jejak itu lagi, dan di ujung pandanganku, aku melihat sesuatu berdiri di bawah pohon besar. Itu sosok yang sama. Tubuh besar tanpa kepala. Tapi kali ini, dia tidak hanya berdiri. Dia memegang sesuatu. Tangan besar itu memegang sebuah benda bulat. Saat mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan, aku menyadari benda itu adalah kepala. Kepala Rian. Aku menjerit keras dan berlari kembali ke ruang tamu, nafas tersengal-sengal. "Kita harus pergi sekarang," teriakku. "Mana Rian?" tanya Sinta, matanya melebar ketakutan. Dia sudah tidak ada," jawabku tergagap. "Kita harus pergi sebelum dia datang ke sini." Kami semua setuju. Dengan panik, kami mengemasi barang-barang seadanya dan menuju pintu depan. Tapi saat kami membuka pintu, kami langsung membeku. Sosok tanpa kepala itu berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari pintu. Kali ini, darah hitam menetes deras dari lehernya, dan dia perlahan mengangkat tangan yang memegang kepala Rian, seolah-olah menunjukkannya kepada kami. Pintu tertutup kembali dengan sendirinya, dan kami mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Sosok itu mulai mengetuk pintu dengan keras, seolah-olah ingin masuk. Ketukan itu berubah menjadi gedoran. Kami mundur dengan panik, sementara pintu kayu itu retak sedikit demi sedikit. "Dia akan masuk," Sinta menjerit histeris. Aku melihat sekeliling, mencari jalan keluar, tapi villa itu terasa seperti perangkap. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu pintu itu jebol. Dan saat pintu itu akhirnya terbuka, kami hanya bisa menatap dengan ketakutan yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Sosok tanpa kepala itu berdiri di sana, dengan darah mengalir deras ke lantai. Tubuhnya bergerak maju perlahan, mengisi ruangan dengan aroma busuk yang membuat kami hampir muntah. Kami berdiri terpaku di tengah ruang tamu, tak mampu bergerak saat sosok itu mendekat. Rasanya seperti udara di sekitar kami mendadak membeku, membuat tubuhku gemetar bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena hawa dingin yang menusuk tulang. Sinta menjerit lagi, kali ini lebih keras, lalu jatuh pingsan. Rian tidak ada, pintu depan hancur,
dan kami hanya bisa menyaksikan horor ini datang semakin dekat. Sosok itu berhenti tepat di depan kami. Tubuhnya besar dan berotot, tapi lehernya yang terputus terus meneteskan darah hitam ke lantai, menciptakan genangan kecil yang menyebarkan bau amis bercampur busuk. Aku mencoba bergerak mundur, tapi kakiku seperti tertanam di lantai. Sosok itu mengangkat tangan kirinya, menunjuk sesuatu di dinding ruang tamu. Dengan susah payah, aku mengikuti arah telunjuknya, dan aku melihatnya sebuah lukisan besar tergantung di sana. Lukisan itu menggambarkan seorang pria berwajah dingin, mengenakan setelan jas hitam. Aku tidak tahu kenapa, tapi wajah itu langsung memberiku perasaan tidak nyaman, seperti mata pria di lukisan itu mengikuti setiap gerakanku. Di bawah lukisan, ada ukiran kecil yang hampir tak terlihat dalam cahaya temaram lilin. Aku mendekat perlahan, membaca ukiran itu dengan suara gemetar. Dosa akan dibalas dengan darah. Seketika, suara langkah berat itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari sosok yang berdiri di depan kami, melainkan dari seluruh villa. Langkah-langkah itu datang dari segala arah, lantai atas, dapur, bahkan dari luar jendela. Rasanya seperti ada puluhan, mungkin ratusan, makhluk yang berjalan menuju kami. Aku mundur dengan panik. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tapi kemana? Pintu depan rusak, dan makhluk itu ada di sana. Bisik Wulan dengan suara gemetar. Sosok tanpa kepala itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti sedang menunggu sesuatu. Tapi langkah-langkah di sekitar villa semakin mendekat, membuat kepanikan kami semakin memuncak. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, hingga tiba-tiba Wulan menunjuk ke arah jendela. "Lompat dari situ," katanya. Tanpa berpikir panjang, aku meraih tubuh Sinta yang masih pingsan, lalu berlari menuju jendela besar di sisi ruang tamu. Wulan membantuku membuka jendela, dan angin malam yang dingin langsung menerpa wajahku. Kami tidak peduli dengan ketinggian. Di luar sana, gelap gulita, tapi itu masih lebih baik daripada tinggal di dalam villa bersama itu. Satu persatu, kami melompat keluar. Saat giliranku tiba, aku mendengar sesuatu dari dalam villa, suara berat seperti jeritan, tapi terdengar tidak manusiawi. Aku menoleh ke belakang, dan mata tanpa tubuh itu dia bergerak, mendekat cepat ke arahku. Aku tidak berpikir lagi. Aku melompat, tubuhku menghantam tanah dengan keras, membuat rasa sakit menjalar di punggungku. Tapi aku tidak peduli. Aku segera bangkit dan menyeret Sinta ke arah hutan, diikuti oleh Wulan. Kami berlari sejauh mungkin, tidak tahu kemana arah yang kami tuju. Namun langkah-langkah berat itu tetap terdengar, semakin mendekat. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, kami menemukan sebuah pondok kecil di tengah hutan. Pondok itu terlihat reot, tapi kami tidak punya pilihan. Aku membuka pintunya dan mendorong semua orang masuk sebelum menutupnya rapat-rapat. Di dalam, hanya ada satu ruangan dengan meja dan kursi tua, serta lilin-lilin kecil yang sudah hampir habis terbakar. Aku menyalakan salah satu lilin, dan saat itu aku melihat sesuatu di dinding pondok. Goresan-goresan besar seperti cakaran memenuhi dinding kayu, seolah-olah makhluk buas pernah mencoba menghancurkannya dari luar. "Apa ini?" bisik Wulan dengan suara bergetar. Sebelum aku bisa menjawab, suara langkah-langkah itu terdengar lagi. Kali ini, mereka berhenti tepat di luar pintu pondok. Hening. Aku menahan nafas, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi kemudian, suara ketukan terdengar. Ketukan berat, perlahan, tapi pasti. Aku mundur, berdiri di depan Sinta dan Wulan, mencoba melindungi mereka meski tubuhku gemetar.
ketukan itu berubah menjadi gedoran, dan aku tahu, apapun yang ada di luar sana tidak akan berhenti sampai pintu ini terbuka. Gedoran di pintu semakin keras, membuat daun pintu villa itu bergetar hebat. Di dalam ruangan, suasana semakin mencekam. Kami berdiri diam, hanya bisa saling menatap dengan wajah pucat. Di luar sana, langkah berat terdengar mendekat. Tapi langkah itu tidak datang dari satu arah. Seolah-olah makhluk itu ada di mana-mana, mengepung villa dari segala sisi. Ini gak mungkin nyata, bisik Wulan dengan suara tercekat. Aku mencoba memikirkan cara keluar, tapi otakku seperti berhenti bekerja. Bayangan tentang sosok besar tanpa kepala itu terus membayang, dan seolah semakin dekat. Tiba-tiba, suara gedoran berhenti. Keheningan itu bahkan lebih mengerikan daripada suara apapun. Aku menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dari langit-langit villa, terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu sedang merangkak di atas kami. Langit-langit, gumamku, menunjuk ke atas. Sebelum aku sempat bergerak, bagian plafon di tengah ruangan roboh. Debu dan pecahan kayu beterbangan, mengisi udara dengan bau apak yang menusuk. Dari lubang itu, jatuh sesuatu yang besar. Sosok tanpa kepala itu berdiri di sana, lebih besar dari yang aku ingat. Darah hitam masih mengalir dari lehernya, menciptakan genangan di lantai kayu. Tangan kanannya menggenggam kapak besar yang berkarat, sementara tangan kirinya menggantung tanpa daya. Kami mundur ke sudut ruangan, mencoba menjauh sejauh mungkin darinya. Tapi langkah kami terhenti saat mendengar suara lain dari arah jendela. Aku menoleh, dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Di luar villa, ada lebih banyak makhluk tanpa kepala. Mereka berdiri diam di bawah sinar bulan, tubuh mereka berlumuran darah, dan semuanya menatap ke arah kami meskipun mereka tidak memiliki kepala. Apa ini? Tanya Wulan dengan suara bergetar. Aku tidak punya jawaban. Sosok besar di depan kami tiba-tiba mengangkat kapaknya, dan dengan sekali ayunan, menghancurkan meja kayu di tengah ruangan. Suara itu menggema di seluruh villa, seolah menandakan dimulainya sesuatu yang lebih mengerikan. Tangga, ke atas, teriakku, menarik Wulan dan Sinta menuju tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Kami berlari secepat mungkin, tapi tangga itu tua dan berderit setiap kali kami menginjaknya. Saat kami sampai di lantai 2, aku mendengar suara langkah berat di belakang. Sosok itu mengejar, kapaknya menghantam dinding dan lantai, menciptakan suara dentuman yang menggetarkan ruangan. Kami berlari menuju salah satu kamar, lalu menutup pintunya dengan cepat. Aku mendorong lemari kecil untuk mengganjal pintu, berharap itu bisa menahan makhluk itu. Di dalam kamar, hanya ada satu jendela besar yang menghadap ke halaman belakang villa. Aku melihat keluar, mencoba mencari jalan keluar, tapi yang kulihat hanya kegelapan dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Ini gak mungkin nyata, bisik Wulan, tubuhnya menggigil hebat. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam kamar, suara napas berat yang tidak berasal dari salah satu dari kami. Aku menoleh dengan perlahan, dan mataku langsung tertuju pada lemari besar di sudut ruangan. Lemari itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihat sesuatu. 2 bola mata merah menyala menatap lurus ke arahku. Jangan bilang di dalam itu, gumamku, tidak mampu menyelesaikan kalimatku. Lemari itu bergoyang perlahan, sebelum pintunya terbuka dengan keras. Dari dalamnya, sosok kecil dengan tubuh kering dan kepala penuh luka merangkak keluar. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan yang begitu tajam, hingga membuat telingaku berdenging. Keluar dari sini, sekarang, teriakku, menarik Wulan dan Sinta menuju jendela. Aku membuka jendela dengan paksa,
lalu melompat keluar tanpa berpikir panjang. Tubuhku menghantam tanah dengan keras, tapi aku tidak peduli. Aku bangkit, membantu Wulan dan Sinta turun, lalu menarik mereka menjauh dari villa. Di belakang kami, suara jeritan dan langkah kaki berat masih terdengar. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat sosok besar itu berdiri di jendela, menatap kami dengan tangan yang menggenggam kepala yang sangat mirip dengan wajahku. Kami berlari menembus kegelapan, napas tersengal-sengal dan dada terasa seperti akan meledak. Di belakang, suara jeritan itu semakin keras, seolah sosok tanpa kepala tadi tak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Tanah di sekitar villa begitu lembab dan licin, membuat langkah kami tersendat. Aku menoleh ke belakang, dan di sana, bayangan sosok besar itu terlihat melangkah perlahan keluar dari villa. Tubuhnya yang besar tampak membungkuk sedikit, membawa kapak berkarat dan kepala yang masih tergenggam erat. Kepalanya, atau yang seharusnya menjadi kepalanya, terus meneteskan darah hitam yang menggenangi tanah. Kita harus pergi lebih jauh, bisikku panik, menarik Sinta yang tampak hampir pingsan. Namun, langkah kami terhenti ketika tiba-tiba, suara lain muncul dari depan. Suara langkah kaki, lebih banyak kali ini. Kami menoleh, dan dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok lain yang serupa. Tubuh tanpa kepala, semuanya memegang senjata tajam yang berlumuran darah. Mereka berjalan lambat, membentuk lingkaran di sekitar kami. Apa yang mereka mau? Wulan berteriak, suaranya bergetar ketakutan. Aku tidak bisa menjawab. Satu hal yang aku tahu, kami tidak bisa lari lagi. Jalan keluar sudah tertutup oleh makhluk-makhluk itu. Suasana mencekam semakin terasa saat angin dingin berhembus, membawa bau anyir yang membuat perutku mual. Sosok tanpa kepala yang terbesar berjalan mendekat, melemparkan kepala yang dipegangnya ke tanah. Kepala itu berguling hingga berhenti tepat di depanku. Itu adalah kepala ayahku. Aku membeku. Bagaimana mungkin? Ayahku meninggal bertahun-tahun lalu, dan jasadnya dikubur dengan layak. Tapi di depanku sekarang, wajah itu menatapku dengan mata kosong dan mulut yang terbuka lebar seolah ingin mengatakan sesuatu. Sebelum aku bisa bereaksi, sosok besar itu mengayunkan kapaknya ke tanah. Suara dentuman keras menggema, dan tanah di bawah kami tiba-tiba bergetar. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh, diikuti oleh Wulan dan Sinta. Tanah itu retak, menciptakan celah besar yang memisahkan kami dari makhluk-makhluk itu. Tapi rasa lega itu tidak berlangsung lama. Dari celah itu, muncul kabut hitam pekat yang segera menyelimuti kami. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa berat. Dalam kabut itu, aku mendengar bisikan, suara yang dalam dan menyeramkan, berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Keluar dari sini, jangan lihat ke belakang, aku berteriak, berusaha menarik Wulan dan Sinta. Tapi kabut itu seakan hidup, menahan kaki kami dengan dinginnya yang menusuk. Lalu, aku melihatnya. Di dalam kabut itu, ada bayangan besar. Bukan hanya sosok tanpa kepala, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Makhluk itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tapi matanya, sepasang mata merah menyala terfokus pada kami. Ini bukan hanya tentang villa ini, gumamku, suara nyaris tak keluar. Ini adalah kutukan. Wulan mulai menangis, dan Sinta tidak bisa bergerak, tubuhnya gemetar hebat. Aku tahu kami harus keluar, tapi bagaimana? Semua jalan tertutup, dan makhluk itu semakin mendekat. Di tengah keputusasaan itu, aku mendengar suara lain. Suara lonceng kecil, datang entah dari mana. Suara itu semakin jelas, dan perlahan kabut mulai menghilang. Makhluk besar itu menghilang bersama kabut, meninggalkan kami terengah-engah di tengah hutan.
Aku menoleh ke arah suara lonceng itu dan melihat seorang pria tua berdiri di kejauhan. Dia mengenakan pakaian sederhana dan membawa tongkat kayu. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara berat. Aku tidak tahu siapa dia, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku merasa dia tahu lebih banyak tentang tempat ini. Siapa Anda?" tanyaku. Pria itu mendekat, lalu menatap lurus ke arahku. Villa itu adalah tempat kematian. Siapapun yang memasukinya akan membawa kutukan. Kalian harus pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat. Tapi, apa yang terjadi di sana? Apa makhluk-makhluk itu? Pria itu hanya menggelengkan kepala. Itu bukan urusan kalian untuk tahu. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi pria itu berbalik dan berjalan menjauh. Sebelum aku sempat menghentikannya, dia menghilang di antara pepohonan. Kami saling menatap, tubuh masih gemetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, kami berjalan menjauh dari villa, berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Namun, satu hal yang terus menghantui pikiranku adalah kepala itu, kepala ayahku. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di villa itu? Setelah apa yang terjadi malam itu, kami tidak pernah membicarakan villa itu lagi. Kami berhasil keluar dari hutan dengan bantuan penduduk setempat, tapi trauma yang kami alami tidak pernah benar-benar hilang. Wulan dan Sinta meninggalkan kota, mencoba melupakan semuanya. Tapi aku tidak bisa. Setiap malam, aku bermimpi tentang villa itu, tentang kepala ayahku, tentang sosok besar tanpa kepala, dan tentang makhluk hitam yang tersembunyi di kabut. Sampai sekarang, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu apakah itu nyata, atau hanya mimpi buruk yang terlalu hidup. Tapi satu hal yang aku tahu, villa itu masih ada di sana, menunggu korban berikutnya. Dan jika kalian pernah melihat sebuah villa tua di tengah hutan, dengan cat yang mengelupas dan pintu yang selalu terbuka, jangan pernah masuk. Karena sekali kalian melangkah ke dalam, kalian mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati, terutama saat berada di tempat yang tidak kita kenal. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Dan untuk yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda, agar mereka juga merasakan ketegangan dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Tetap waspada, tetap berani, dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.